menyanyikan Marus Budana Waton dengan dipegang 1, 2, 3 mulai. Kullu man yatika yauman tami hayyal qahimama. 1, 2, 1. Yalal watan, yalal watan, yalal watan, hubbul watan minal iman, wala takum minal hirman, inhadu alal watan, yalal watan, yalal watan, yalal watan, hubbul watan minal iman, wala takum minal hirman, inhadu alal watan. Indonesia biladi anta unwanul fahomah, kullu mayyatika yauman tami khayyal qahimama, kullu mayyatika yauman tami khayyal qahimama. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan elakkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan elakkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi alil badri ya Allah. Ilahi salimil ummah minal afati wan ni'mah wa min hammi wa min ummah bi alil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila, Aswaja. Terima kasih. Dilanjutkan dengan rangkaian acara selanjutnya, yakni sambutan oleh Ketua PCL DNU Kabupaten Kediri yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Asy'ari Mastuki. Kepada beliau waktu beserta tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyah.
para alim ulama, para kiai yang kita muliakan, khususnya Romo Kiai Haji Muhammad Ma'mun selaku Ketua Tanfidhiyah PCNO Kabupaten Kediri, Bapak Kiai Haji Sulistiono Wahono, Bendahara PCNO Kabupaten Kediri, seluruh pengurus PCLDNO Kabupaten Kediri, panitia pendidikan kader Mubalek NO angkatan yang ketiga yang kami banggakan, para peserta NO baik angkatan yang kedua maupun angkatan yang ketiga yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita bisa merampungkan rangkaian kegiatan pendidikan kader Mubalek NO angkatan yang kedua dan yang ketiga. Jadi dengan selesainya kegiatan daurah pada sore hari ini, maka untuk angkatan yang kedua berarti rangkaian pendidikannya telah selesai. Insya Allah nanti akan segera kita wisuda. Tinggal menunggu hari atau tanggal. Nanti untuk yang angkatan kedua, enggak ya, yang angkatan 2 kemungkinan nanti apakah Rabiul Awal atau setelahnya. Yang jelas kita siap, maka segera akan kita wisuda. Tetapi bukan berarti setelah diwisuda maka nggak ada hubungannya lagi dengan kita. Seperti yang saya sampaikan di awal, PKMNO ini adalah dilakukan untuk melahirkan tentara-tentara Ahlus Sunnah wal Jamaah yang siap diterjunkan. Jadi ini pasukan elit dari LDNO yang akan kita terjunkan. Yang pertama untuk mendidik masyarakat ilmu din ad-daruri, ilmu fardhu ain, menjaga mereka dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang baik dalam akidah, fikih maupun dalam tasawuf. Yang kita juga Mubalek yang ini, didikan dari PKMNO itu juga bisa bersaing dengan dai-dai non-NO, dai-dai Wahabi, Hizbut Tahrir dan yang lainnya. Itu diharapkan seperti itu. Karena Mubalek yang terlahir dari PKMNO ini untuk mengikutinya juga sudah ketat. Ada 40 yang daftar, 40 berapa Pak? 42 yang daftar, yang lulus seleksi. Karena harus alumni pondok pesantren, bukan hanya alumni, tetapi juga harus bisa baca kitab. Kalau nggak baca kitab, kita coret, tidak kita ikutkan. Karena Mubalek yang ini adalah Mubalek yang siap bersaing melawan dai-dai non-NU. Kita untuk dai yang umum, kita ada RMNO, Rabitatul Mubalighin. Kita sifatnya hanya mengkoordinir, membantu mereka dalam materi-materi untuk dakwah. Kita siapkan buku-bukunya agar mereka terbantu. Sekali-kali kita adakan sarasian Mubalek untuk para Mubalek yang memang sudah berkiprah lama, yang dari sisi usia juga nggak mungkin dididik lagi. Jadi sudah begitu, kita hanya membantu saja mereka untuk mengupdate materi-materi dan bisa bergerak bersama kita. Adapun yang kalian ini, seperti halnya yang PKM angkatan pertama, alhamdulillah sekarang sudah menjadi panitia, sudah membantu kita. Pada 2 tahun yang lalu kita sendiri, repot sendiri, tetapi sekarang kita tinggal lihat aja dari jauh sudah beres semuanya. Dari sisi itu.
kita membayangkan, nah ini juga sekaligus dilaporkan ke PCNO, sekarang kita dengan yang ada sekarang kita berarti sudah memiliki 42 yang ini, yang lalu itu 17, berarti 69 Mubalik muda siap untuk diterjunkan, dalam pengertian kalau ada orang minta maka siap kita memberi. Karena selama ini terkadang kita terlalu semangat, kita banyak mubalik, tetapi ketika diminta mubalik kita nggak ada mubaliknya. Kemarin beberapa hari yang lalu ada dari Kapolres minta mubalik dari NU, langsung kita setorkan 17 orang angkatan pertama nama-namanya. Entah nanti dipilih yang mana yang dipilih, tetapi nama kita setorkan semua. Kemenang juga minta, kita juga langsung bisa memberi. Kita tidak bisa membayangkan seandainya LDNO pada 2 tahun yang lalu kita tidak mengadakan PKMNO, mungkin kita bingung ini yang saya setorkan namanya siapa, kita nggak mengetahui kemampuannya. Tetapi sekarang alhamdulillah kita sudah bisa untuk itu, dan tentu akan kita tambah terus setiap tahun karena semakin banyak pasukan kita dalam berdakwah, maka insya Allah dai-dai non-NO itu nggak akan berkutik melawan kita. Nah, itu. Apalagi di sini juga selain materi utama kita juga ajari rudud. Jadi kita ajari berdebat dengan Wahabi, dengan Hizbut Tahrir dan lain-lain, karena sekarang memang sangat dibutuhkan, sangat dibutuhkan mubalik untuk itu. Juga tadi diajari ruqyah. Sehingga ini juga menjadi senjata dari para dai untuk bisa lebih matang dan siap lahir batin di dalam berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Jadi kami berkomitmen ini untuk tetap keberadaan kita PKM ini tidak berhenti lulus selesai, tetapi kita akan menjadi kekuatan para dai NO, dakwah yang terorganisir, dakwah yang TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Karena itu kayak kita berpikir, di sini juga ada bendahara. Kita ini sedang merancang, jadi kita sudah memiliki buku-buku materi. Kita ingin juga mandiri. Kita ingin mandiri dari sisi pendanaan ke depan. Kita melihat buku-buku kita ini sekarang sudah go nasional. Jadi artinya yang pesan buku kita dan tahu LDNO di sini tercantum LDNO Kabupaten Kediri ini sampai ke Aceh, sampai ke Medan, sampai ke Panyabungan, Mandailing Natal, sampai ke Riau, sampai ke Lampung, sampai ke Jakarta, sampai ke Bekasi, Bogor, bahkan ada Jerman 2 orang. Itu orang Indonesia dikasih kita. Artinya ada buku-buku kita ini juga bisa menjadikan kita nanti bisa mandiri, dan harapannya dakwah-dakwah dai-dai NO tidak kalah dengan dai-dai Wahabi ke depan, tapi entah berapa tahun yang akan datang. Tetapi kita sudah punya rancangan dan kita sudah akan mulai untuk mempersiapkan itu pada tahun ini. Kalau dai Wahabi semakin dia konsentrasi dengan dakwahnya, semakin makmur orangnya, meskipun nggak diberi amplop tetap makmur. Itu dakwah dai Hizbut Tahrir. Dai NO ke depan ya harus seperti mereka, dari sisi dari sisi bahwa kita ini punya tanggung jawab, bahwa dakwah kita harus fokus, jangan mikir kanan kiri, tetapi kita fokus untuk berdakwah. Itu yang diharapkan. Karena musuh kita, lawan kita itu sudah seperti itu. Kalau kita masih tidak terorganisir dengan baik, maka kita akan kelabakan jika kita berhadapan dengan dai-dai non-NU. Untuk itulah maka saya sebagai ketua LDNO sudah juga berbicara dengan sebagian kawan-kawan di kepengurusan untuk bagaimana memanage
pertama bernilai dakwah, karena semakin menyebar berarti semakin banyak orang memahami ilmu-ilmu agama. Yang kedua, semakin banyak juga kita bisa mendapatkan keuntungan untuk menjalankan organisasi, terutama bagaimana membiayai kegiatan-kegiatan semacam ini. Meskipun selama ini alhamdulillah selalu dibutuhkan itu ada. Ketika dibutuhkan selalu ada, ya itu karena tekad. Kita yakin kalau kita tawakal, kita bertekad, kita berjuang, maka selalu ada jalan. Itu adalah sesuatu hal yang kita yakini. Tetapi meskipun begitu, meskipun kita yakin pokoknya kita adakan mesti ada, tetapi meskipun begitu kita tetap berusaha untuk semuanya terencana dengan baik. Nah, saya kira itu beberapa hal yang ingin kita laporkan. Medsos mungkin juga Gus Makmun sudah tahu, medsos kita juga sudah alhamdulillah dengan PKM ini setiap orang ini menjadi admin dari grup LDNU. Sekarang grupnya sudah 62. Jadi dari grup dakwah LDNO 1, 2, 3 sampai 62. Karena setiap anggota PKM itu menjadi admin. Jadi sekali kita share, maka semuanya harus ikut nge-share di grup masing-masing. Sehingga ini juga untuk memasifkan gerakan dakwah melalui media sosial. Selain juga TV, medsos dan FB dan lain-lain. Jadi kita meminta dukungan kepada pengurus PCNO Kabupaten Kediri agar kita bisa lebih masif lagi, karena yang kita lakukan tentu belum apa-apa dibandingkan dengan kebutuhan yang semestinya. Dari 60 misalnya 60 mubalek ini saya kira sangat kurang dibandingkan yang ada warga NU yang ada di kabupaten. Belum seluruhnya tersentuh, dan bahkan ini juga kalau dihitung dari misalnya ranting ya sangat masih jauh. Apalagi kebutuhan itu bukan ranting, tapi kebutuhan itu per masjid, per musola, per anak ranting, itu harus ada mubalek yang bisa diandalkan. Nah, karena itu perjalanan kita ini masih kita bisa istiqomah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ini, karena kuncinya adalah istiqomah. Kita 3 tahun bisa istiqomah, tetapi kita berdoa seterusnya bisa istiqomah, karena nggak ada yang bisa menjamin keistiqomahan itu, hanya kita diberi. Insya Allah kalau kita didukung, maka semua pihak didukung, semua pihak, bukan hanya sebagian pihak, tapi insya Allah dengan begitu insya Allah kita akan tetap bisa berjalan dengan baik. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Dr. Asy'ari Mastuki kami haturkan banyak terima kasih. Dilanjutkan dengan rangkaian acara selanjutnya, yakni sambutan oleh Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Kediri dumateng Gus Makmun. Wekdal kawula sumanggaken lan kasuwun sekaligus menutup acara daurah wekdal sakmenika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad qaidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fala haula wala quwwata illa billahil qawiyyil matin. Para kiai, para sesepuh yang hadir pada acara penutupan AM yang ketiga,
Bapak Sulis Wahono selaku pengurus PJNU, Bapak Dr. Masduki Asy'ari selaku ketua Asy'ari Masduki, Kiai Bapak Dr. Asy'ari Masduki beserta jajarannya, terus dan generasi PKM yang pertama, alhamdulillah, serta PKM yang kedua dan PKM generasi kedua dan generasi ketiga yang sudah 3 hari berada di tempat pendidikan, tempat wisata ini. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan acara pendidikan kader mubalek ini di tempat ini yang kedua kali. Dulu 2 tahun lalu juga sudah di sini. Moga-moga terus di setiap generasi ini merasakan aroma wisata yang ada di sini. Saya yakin generasi kedua harus bersyukur karena jenengan punya kesempatan di sini. Kalau nggak ada corona, jenengan tidak diajak ke sini nih sama Pak Kiai Asy'ari ini. Memang saat ini Pak, kita ini menghadapi banyak tantangan. Tadi secara kelompok. Makanya di dalam PKM ini kita dari LDNU selalu memberikan materi niku lengkap. Bahkan untuk tahun ini ditambah dengan iso lek tamu ya iso nampa tamu bareng. Nah ini bagaimana memang benar-benar mempersiapkan mubalek yang benar-benar lengkap kemampuannya. Karena kalau istilah tadi sudah diistilahkan, jenengan lagi pasukan khusus. Kalau di TNI namanya Kopassus. Jadi memang orang-orang yang disiapkan untuk menjadi benteng daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah di tengah badai serangan yang luar biasa. Pasti dalam materi panjenengan sudah diketahui bahwa Wahabi misalkan itu ada 2, ada yang Wahabi resmi, ada yang Wahabi jihadis itu, jihadi itu. Jadi ya memang kalau seperti yang jihad itu enak, jelas. Tinggal kita ilik-ilik kupingnya yang berwajib akan jalan. Tetapi yang ini kan kita harus sama-sama berjuang. Mereka juga punya izin. Contoh kasus sekarang di Tulungagung, di Majan kalau nggak salah. Sebenarnya bukan sekarang ya, baru di Imam Syafi'i itu. Hanya karena mau mendengar masjid atau gimana, yang akhirnya itu mencuat dan kemudian digegeri oleh masyarakat. Saya mengikuti dari awal, mulai dari awal ada demo dan seterusnya, atau bahkan sebelumnya itu memang mereka juga kuat secara backupnya juga kuat. Artinya memang mereka resmi juga, karena bagaimanapun ini adalah dari kepanjangan yang di Saudi sana. Nah ketika sudah, nah ini mereka beda ya resmi dengan jihadi. Tapi ketika yang resmi ini sudah mulai kepepet, yang datang yang jihadi berbondong-bondong. Nah ini contoh. Makanya kita berusaha membentuk suatu tim pasukan lompane kayak perang mon ya. Suatu pasukan yang benar-benar bisa menangkal tersebut. Kita siapkan rujutnya, ar-raddu bil hujjah. Karena lah gitu. Oke. Ar-raddu bil hujjah. Hujjah sing qadiyatin. ADARTNO niku alinea
fa innaha jam'iyatu adlin wa ihsanin wa islahin wa salah fa adlin wa amanin wa islahin wa ihsanin wa innaha khulwatun bi afwahil akhyar ghussatun ala hulasimil asrar fa innaha jam'iyah podo jenengan kan seleksinya itu sudah kitab ya fa innaha ay jam'iyatin nahdlatul ulama berarti ya jam'iyatu adlin wa amanin wa islahin wa ihsanin fa innaha khulwatun bi afwahil akhyar. Saya sebenarnya juga agak kok pakai pak ya, tapi ngoten niku. Manis di afwahil akhyar. Ghustatun. Bahasa Indonesia apa nyerti niku? Nyerti bahasa Indonesia lho. Ghustatun. Kayaknya bahasa Indonesia nyerti kula bingung nyerti, keseretan. Bahasa Indonesia apa? Nyerti. Ya sing ngoten mau nek padha paham nggih. Ghussatun ala hulasimil asrar. Hulasim niki jamak. Kula asale bingung, tapi niki allahmu bainar ra'si wal unuq. Wis ngorokan ngoten mawon. Ala hulasimil asrar. Alaikum bitanasuhi fi dzalika wa husni ta'awuni ala ma hunalika. Insyaallah ngoten redaksinya. Alaikum bitanasuhi, at-tanasuh. Nggih. An-nushu huwa iradatul khair. Cuma lain Indonesia nasihati omongan petuah. Padahal an-nasihah itu kan iradatul khair. Kita menyingkirkan apa? Imatatul adza, nyingkir nih watu kondalan ini kan mesti termasuk an-nushu. Alaikum bitanasuhi fi dzalika. Wa khus alama hunalika. Niki lho sing bari kula matur niku. Bimau idzatin syafiatin wa da'watin mutalafiyatin. Bingung nih mana nih mutalafiyah nih. Mutafailun dari wazan lafa. Nggih. Mutalafiyatin. Padahal mutalafiyatin niku ternyata memperbaiki, Pak. Wa hujjatin qadiyatin. Nah ini yang hujjahnya harus qadiyah. Nek cara kebiasaan wong ngomong qati'ah nggih. Hujjahe qati'ah ngene. Yang ADRT itu hujjatin qadiyatin. Qadiyah yang bisa memutuskan. Nah ini makanya jenengan diwarai rudut ini kan ben betul-betul saged napa namanya? Berhujjah dengan baik, ora pokoke. Sing pokoke ben kanca-kanca sangesor sampean lah. Aku ora muni anu kok sampean ngono aku di tonton aja. Ngoten lah. Ada yang bagian pokoke iku kudu ana. Wong anu yo ora bener, Pak. Pokono yo kudune bukan pokoke ngono piye. Di ranah ini bukan di segmen ini. Makanya panjenengan harus benar-benar kita harus al-alama fi wahidi untuk menjadikan seseorang itu punya kemampuan di segala bidang, walaupun tetap mesti ada. Saya masih ingat 2 tahun lalu karena pada waktu itu saya pemateri, ada pertanyaan, bagaimana Gus ngaji tok mondok tok kula niki saged nyambut gawe pripun? Saya masih ingat. Ya Pak Asian, siapa yang tanya? Karena aku tabah fanin wahidin niki mesti iso segala fan. Jawaban saya seperti itu. Waktu itu ya. Jadi menggah kula kita ini Pak Sulis ini dai, Pak. Saja ini gambarnya pantas kayak dai NU. Lagi namanya Sulis Kawahana biasanya kan dai ini meriku, Pak. Tapi ini NU asli, NU jelas. Beliau LBM yang kemudian saya ajak khidmah di kepengurusan Elftel siang. Datanya terstruktur, sistematif dan masif. Kebiasaan kita nih, Pak. Kalau ada, kita semuanya sama. Satu acara wes leren, Pak.
Cara bal-balan wis nyuwuran bar tendang kok gawang langsung meneng. Boleh, tapi harus masif. Berarti kalau masif itu kan terus. Kita acara, baru acara mana, monggo ngaji di sini. Semalam ngajinya ping 3, bagus. Jadi ada, dan ini perlu latihan. Panjenengan sadar tidak sadar, Pak Dr. Asy'ari itu ada ilmu yang bisa diasah. Kalau secara ilmiah mungkin yang sudah diberikan materi, tapi secara tidak langsung menanamkan bagi selamanya kita ini manjada wajadah, gitu benar. Nek cara wong Madura where there is will there is a way. Atau kalau bahasa tasawufnya hikam niku ngeten. Jadi laulam turid nailama arjuhu min tolabi min faudi judi kama alhamtani tolaba. Laulam turid, kalau tasawuf itu kan ngambilnya dari belakang ya biasanya. Nggih. Laulam turid naila ma arjuhu min tolabi min faudi judika ma alhamtani tolaba. Kalau kita niki tidak diberi keinginan terhadap sesuatu, maka Allah tidak akan memberikan sesuatu itu. Artinya pokoknya pengen ya mesti pengen tenan dong nggih, pengen dong nggih. Beda karo tanggane gawa apa terus aku pengen, nah niki boten pengen sing tenan niki jenenge niki. Setengah iri setengah pengen niki jenenge. Laulam turid nailama arjuhu min tolabi min faudi judulama alhamtanit tolaba. Yes. Bahasa mudanya manjada wajada. Selama kita terus. Itu dari sisi pribadi. Kami betul-betul berharap kita semua ini bisa berjuang. Karena apa? Kita nyuwun sewu, kita jangan hanya mengkritik orang-orang sebelah Wahabi, tapi gak iso berjuang sesemangat, sekompak, sesolid, semilitan, nopo niku istilahnya, sengengkeran nih, ya, seprovokatif mereka jangan. Kita akidah tidak sama, tapi cara berjuang mereka bisa berjuang berkelompok, bisa berjuang secara sendirian. Maka dalam istilah teroris ada sel-selnya ada. Lah wedo ini wow, ketika kita sudah benar-benar all round, benar-benar bisa di segala bidang, maka kita ini dicolin yang dia siap, bergandengan siap, sendirian juga siap. Ojo sampai bergandengan wani, sendirian gak wani, atau diwalik sendirian gelem, bareng-bareng emoh bagi. Tidak boleh, tapi bisa ketika bersendirian dan juga bisa berkelompok. Nah ini penting banget. Ini yang dari sisi bahwa kita harus menanggulangi cobaan-cobaan atau serangan-serangan secara pribadi. Kemudian secara kelompok nyuwun orang-orang di luar kita ini embok saking gatin apa saking pegele. Ana apa-apa mesti sing dimusuhi NU, nggih napa mboten? Piye pangke tok salah? Kono mervokasi nesu sing salah awake dhewe. Kene mervokasi kono nesu sing salah nggih panggah. Nah, tapi memang secara kelompok kita masih meningkatkan kesolidan dan kekompakan kita. Nyuwun sewu nggih. Kita harus mikul dhuwur mendem jeruk. Kita ini kadang kalau disalahi koncone dhewe padha NU nih, niki jan gete rada. Nggih apa? Oke. Tapi kadang kalau dengan orang lain, makanya kalau sering matur, kalau ini harus sinkron ya, antara LD, perekonomian dan sebagainya. Jadi kita ini harus terbiasa nek blonjo yang nang warungi atau tokonya orang kita. Kalau cengkre, lah kita ini yang saya katakan. Kadang kita ini terlalu, saya yakin itu karena saya selalu orang kita ini punya nilai tinggi. Pokoknya wong itu lek gak songo aku mau mbolo, lek wong liya pitu lho wis diterima. Ini yang perlu panjenengan tanamkan kepada yang ngomong panjenengan pada masyarakat NU. Akhirnya apa? Kepada dakwahnya YouTube daripada dakwahnya
yang apa darat nih, yang langsung nomor ini. Ya, yang darat ini, yang face to face, yang wajan biwajin nih. Okay. Ini saya kemarin ningali teng YouTube pidato Gus Bahak ini. Petaka di akhir zaman ini wong luwih percaya dai televisi daripada dai yang langsung. Lelek dai televisi kan kita nggak tahu jane wongnya model piye kan nggak mboten ngertos. Sing ketok apike tok ngene mboten. Nah, tapi ini memang penyakit kita. Makanya panjenengan harus good looking, walaupun sekarang lagi geger perkara good looking lagi gara-gara nih Menteri Agama itu mengatakan teroris itu kebanyakan berawal dari orang-orang yang good looking. Daripada menurut saya harus good looking itu enak dipandang, nyaman. Nyaman ini kan angel tuh Pak nggih. Membuat dulu baru di Kediri Pak, nyuwun sewu kita bicara Kediri mawon. Pondok-pondok yang non NU sudah banyak nopo dereng. Sampun Pak. Mbak Das Bogem nggih. Kalau di kota saya contohkan Imam Muslim. Nggih. Rata-rata mereka itu tergiur dengan cara mereka sing tahfidz. Nggih mboten. Dan ini ya perlu kita juga muskil. Kula niku diajak ngedekne salat tahfidz ora patek gelem. Lah kita mikir, iki engko kon ngapalne nek terus gak diterusne lali sing dosa sapa ngoten nggih. Tapi mereka kan mboten. Wis ngawut ya. Niki contoh seperti itu. Makanya nyuwun sewu panjenengan kita semua ini harus bisa menanamkan kepada anak-anak kita, kepada masyarakat kita, kepada semua warga Nahdliyin bagaimana supaya mereka benar-benar nyokot kepada dai-dai dari ya memang tadi sudah disinggung oleh Pak Asyad, kita masih perlu belajar. Tapi insya Allah kalau kita sudah ikut ada kemajuan rosahnya saja, tinggal mumarosahnya saja. Mungkin dari alumni kan Pak nggih. Di awal-awal kan bingung kan sekan nggih. Masih apa paedahe? Apa paedahe PKM niku? Secara langsung mungkin enggak kelihatan. Tapi kalau jenengan konsis kemudian dan non sewu Pak, 3 hari itu belum apa-apa loh Pak. Boleh sampeyan apa sampean waca kabeh to lho. Loh, nggih bener. Tadi saya sempat baca. Niki protese wong melarat di zaman Kanjeng Nabi. Nek saat niki protese wong melarat anake gurung Rasulullah karo curhat tapi lha boleh cara balakon niku enten madah bisik-bisik. Ana mengkuration pas geblak terus muni ngono kan. Kan begitu. Jadi pripun nggih bisa benar-benar panjenengan niki tadi kalau hari ini orang itu ketika gagal, ketika di bawah itu seperti itu. Tapi dalam satu hadis Arba'in Nawawi itu protesnya wong melarat kepada Kanjeng Nabi ini ora perkara masalah aku melarat piye, tapi zahaba ahlud dusuri bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Nggih. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Perkara apa? Ibadah kok Gusti Kanjeng Nabi. Awake kan mboten jenengan niku nek diundang tiyang sugih teko, lek mboten ngoten. Kula boten nyindir jenengan guyu apa enggak apa-apa guyu. Misale dicarane nyindir boten nyindir, ampane gak penak ngoten. Kula nyindir awak kula dhewe. Dah ingat. Kalau sahabat dulu. Ini ternyata memang jauh dengan kita. Yang kita hadapi ini memang akhir zaman. Lho ngene mboten. Karena itu soalnya wong nyambate ora duwe kan bingung. Bisa itu. Kula niku pengin niku disambati wong utange kathah. Nek tak sebut jenengan sing kenal wong yo wong NU. Lho. Wah, sudah sama dulu berusaha. Sama tambah dulu sama. Ada kos. Lo gak bisa nyicil, Gus ada kos.
Sampai terus gini sama dengan menggali lubang lebih dalam. Pun akhirnya sekolah aja ngomong, kulo ya pengusaha, ya pernah gagal, ya pernah geblak. Usaha saya di bidang HP, musuh kuwi wong Cina-Cina rong LDI, Pak. Nah, itu. Tapi kalau zaman sahabat sing dipikirne kok wong sugih iku ibadahe luwe salate posone tapi mereka bisa sedekah. Makanya terus inna fi kulli tasbihatin sedaqatun, inna fi kulli tasbihatin sedaqatan, dan seterusnya itu sampai wa inna fi bud'i ahadikum sedaqatan. Sing tak apali kuwi to. Sing terakhir kuwi. Sampai protes para sahabat saya. Kapan kadang-kadang niku kowe? Mosok awake dhewe niki seneng-seneng terus sedekah jadi diwali. Lah lek cara kuwi mbok lampiaskan nang wong liya kan jenenge dosa, walaupun ini kias nggih. Nah, seperti itu. Memang kita, tapi niki mboten usah kuwatir, Pak. Tantangan yang terjal, lebih terjal tantangan ganjarane luwih akeh. Ada ayat niku alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Ketika tafsir ini panjang, nanti kali tengah ihya ini puan. Akhirnya lil mutamassik bimislil ladzi antum alaihi hina idzin ka ajri khamsina minkum. Lil mutamassik bimislil ladzi, siapa yang tetap berpegang teguh dengan apa yang kamu pegang, ahlus sunnah ka ajri maka ganjarannya 50 dari panjenengan dari kalian semua. Iki dawuh Kanjeng Nabi. Sapa yo muskil, mosok enek wong akhir zaman ganjarane 50 sahabat. Minkum ya qalu minna minkum ya Rasulullah. Kanjeng Nabi dawuh, qala bal minkum. Bal ku apa? Tidak tekan lah. Kalau bahasa nahunya kan idrob dan sebagainya. Kan menekankan nggih. Ujug-ujug Kanjeng Nabi bal minkum. Cara wong Jawa awakmu kandhani kok angel. Mungkin begitu nggih. Nggih. Karena apa? Yajiduna alal khairi awana wala yajidu ana. Sama lek api niki akeh nih babat. Tapi zaman akhir lek api iki ora patek duwe. Sing ikhlas karo sing gak patek ikhlas koncone akeh endi? Sing meneng karo sing biasa ngaten koncone karena sing pundi? Lah. Kok bener tuh hadis niki? Ora bener, tepat hadis niki. Saya sering tanyakan hadis niki bener apa tepat? Tepat di jantung pertahanan tenan niki. Nah niki, makanya nyuwun sewu monggo bareng-bareng kita bersama. Sekali lagi, panjenengan yakin 3 hari belum apa-apa. Buku-buku ini selain kita bisniskan harus kita kuasai benar. Kita kuasai benar sehingga nanti kita niki ini kalau kembali ke organ hadis, mereka kan sebenarnya kan hanya permukaan saja, tapi kemasannya luar biasa. Kembali ke organ hadis, melok Imam Syafi'i apa melok Kanjeng Nabi, seru banget. Lah kula ditekoki wong ploso kok wong Kediri, bingung. Apa dikira plosoe ora Kediri? Lha apa Imam Syafi'i niki mboten wong beliau berjuluk orang yang menghidupkan sunnah. Nggih, sugenge 150 sampai 204 Hijriah. Niku seperti itu. Lha kula niku nate luwih nemen malih pilih NU apa pilih mlebu surga, ya Allah. Pilih mlebu NU apa pilih mlebu surga? Analognya kan gak pas. Piye to? Apa lek mlebu NU iku ora iso mlebu? Piye to? Wong awake dhewe keyakinan, awake dhewe iki surgane lewat jalur NU. Nggih napa mboten? Lho mboten jenengan yakin mboten niki, Pak? Lho makane kula niku arepe tak bantah ya akeh wong. Loh, sayangnya sama kan usah dibayar dari kader PKM. Nek wingi sik rada panas nonyo bareng. Iku bagiane pasukan pokoke niku Pak bagiane. Kula kinten ngaten nggih, tapi kita harus benar-benar punya hati yang lapang. Atur kita harus sopan tapi ngeyel. Tahan banting tapi santun.
kita harus punya oportunitas kengelan seperti mereka, akidah yang benar seperti kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi punya akhlak panan seperti santri Nahdlatul Ulama. Jadi ngeyele podo tapi akidah bener pane ento. Kira-kira sanggup mboten niki? Sahab mengingatkan gitu, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis. Tadi alaikum bitanasuhi fi dzalika wa husnit ta'awuni ala ma fi hunalika. Husnut ta'awun, bergandengan tangan selalu. Mewakili pengurus PCNU pertama menyampaikan respect, menyampaikan terima kasih, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang membantu LDNU bisa berjalan sampai 3 tahun, hampir 3 tahun kepengurusan yang sekarang. Semoga amal beliau, siapapun yang membantu, tenaga, finansial, doa dan seterusnya, benar-benar menjadi jariyah di dalam ilmu yang bermanfaat, terutama kepada tim LD luar biasa, harus tetap berjalan. Kami dari PCNU selalu mendukung bagaimana ini berjalan. Tetapi sekali lagi, tanpa panjenengan apapun yang keinginan, lek ra pengin, wau lah lam turid lama arjuhu, lek ra pengin ya ra bakal iso. Pokok pengin ya mesti iso. Mbuh piye carane? Where there is a will there is a way. Siapa yang punya keinginan pasti punya jalan. Gitu loh. Soalnya ngeten lho Pak, kita ini di Kediri punya pondok dan punya kampung Inggris loh nggih. Yo awake kudu yo mbuh gur pirang kata ngono kan ya. Yang kedua kalinya saya mohon maaf mewakili seluruh pengurus kalau memang ada kekurangan dalam dukungan dan sebagainya. Itu tidak menjadi maksud kami, tetapi mungkin memang keterbatasan kami dalam segala hal. Kiranya itu mari kita tutup acara ini dengan pembacaan Fatihah. Semoga apa yang sudah kita lakukan di sini berbarokah dan bermanfaat, dan terutama tertanam di kita akidah Ahlus Sunnah, ilmu yang benar-benar amaliyah, amal yang benar-benar ilmiah, punya sense, punya naluri yang benar-benar senang ibadah kepada Allah sesuai ajaran-ajaran ulama-ulama kita terdahulu. Yang paling penting, kita benar-benar punya hati yang derek nih, hatinya Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'inu shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan ini saya nyatakan pendidikan kader mubalek untuk yang kedua bagi angkatan kedua dan yang pertama bagi angkatan ketiga kami nyatakan ditutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun Rama Kyai Haji Muhammad Makmun dipun aturaken agunging panuwun dan dilanjutkan dengan acara yang paripurna, yakni penutup yang diisi dengan pembacaan doa. Adapun doa akan dipimpin oleh Bapak Haji Sulis, kepada beliau waktu aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun Bapak Haji Makmun, dumateng Bapak Dr. Asy'ari ingkang kula hormati, dumateng segenap peserta PKM yang saya banggakan, dumateng pembawa acara sing rada kula pegeli,
Lho nuwun sewu saderengipun kula nembe saat ini acara grogi niku. Lho lha kula kan ndonga teng ngajenge Gus Makmun nak kewalian iki. Masalahnya saya itu bendahara, Pak. Bagaimanapun bendahara dengan beliau wiridnya beda. Lek Gus Makmun wiridnya Allah 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 Allah, kula wiridnya duit. Jare mati niku, Pak. Dan ini juga ada senior saya, Pak Tantowi itu senior saya di pondok itu. Terus ndonga napa Gus niki? Karena apa? Karena wong ndonga niku tergantung wonge barang ndonga niku. Kula niki duwe mbah dongane padha kalih kula waca. Mandine mandi dongane mbah kula. Sampeyan gak percaya, teng Jawa Tengah ini mbah kula terkenal. Nek nandur telo ono dongane Bismillahirrahmanirrahim, sol-sol pendosol teloku isine sak kentol-kentol. Lho lek kula njajal teng mburi omah nandur ning pinggir kolam tak dongani ngono, tak jabut isine mek sak jempol-jempol. Mulane kula grogi ndonga niki. Tapi tak balekno malih, mbuh mandi mbuh ora, sing penting donga ngibadah dhateng Gusti Allah ngoten nggih. Semoga-moga kula panjenengan sedaya diparingi panjang umur kabeh. Diparingi istiqomah, diparingi rezekine tambah kathah, turah mlawah damel sangu ibadah, terutama menjalankan dakwah Islamiyah an-Nahdiyah. Amin al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Syuratul ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam wal iman. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qudil arwahi wa ghidaiha wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat laduna atamila yaumil qiyamah. Allahumma sallimna min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wa min fitnati ma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dzunubana ma azharna wa ma asrarna wa ma akhfaina wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Allahumma inna nas'aluka an takshifa saqamana wa tubri'a maradana wa tarhama mautana wa tukhlisa laka wa tukhlisa diyanana wa tahfadhu jurmana wa tarda ghiyabana wa tasbitana ala dinina. Allahumma inna nas'aluka khaira wa rusyda. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa min fujati ni'matika wa min tahwili afiyatik wa na'udzubika min tarki syaqa wa jahdil bala wa syamatatil a'da wa taghyiri ni'ma wa su'il qadha wa na'udzubika min jami'il makarihi wal aswa wa nas'aluka Allahumma khairal a'ta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahluh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بنور عظيم بقرب
من سواي طبيب تسمعني رباه تدري حاجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي تركت العبيد ما أنت تريد أريد لو ترضى عني جود من ما لذاك مزيد أدعوك إلهي ربي زعل قلبي بحبك موصول كل الدنيا تفنى ومالها موت وقبول فهب لي رضا وأنس اللقاء يوم الحشر جعلني مما يلقى منك قبول أدعوك إلهي ربي زعل قلبي بحبك موصول كل الدنيا تفنى ومالها موت وقبول فهب لي رضا وأنس اللقاء يوم الحشر جعلني مما يلقى منك قبول سلام الله على الهادي رسول الله